Jadi, selamat datang di mata kuliah pilihan filsafat arsitektur yang sampai detik ini juga saya masih bingung kenapa kenapa mata kuliah ini tiba-tiba penuh. Jadi full book baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Jadi 30 untuk kampus Indralaya, 30 mahasiswa dan 20 mahasiswa untuk kampus Palembang. Penuh sekali, itu yang juga menjadi eh, catatan khusus saya kenapa mata kuliah ini kemudian apa ya, diminati loh, seperti itu. Oke, di mata kuliah filsafat arsitektur berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ada yang lebih ke refleksi, tahun kemarin itu mengkaitkan antara cara berpikir seorang arsitek dan karyanya. Karena tahun kemarin sebagian besar mahasiswa yang menempuh mata kuliah filsafat arsitektur adalah mengampu juga atau mengambil juga mata kuliah mancanegara. Jadi hampir sekitar berapa persen? 50%. Jadi sebaiknya saya konekkan sekalian antara filsafat dan arsitektur mancanegara. Kemudian yang menjadi catatan penting saya eh, di jadwal eh, semester ini jujur agak kurang nyaman sih, karena filsafat arsitektur atau semua mata kuliah pilihan eh, diplot di hari Jumat, yang memang di hari Jumat kalau ketentuan dari rektorat memang WFH, artinya mata kuliah ini yang berada di hari Jumat bisa dilakukan secara online, dan itu diizinkan. Nah, terkait dengan hal itu, sebenarnya mata kuliah filsafat arsitektur kurang tepat atau kurang kurang nyaman dilakukan kalau full daring atau full online. Jadi nanti ada beberapa penyesuaian di bagian belakang yang saya coba sampaikan. Nah, tapi kita coba fokus ke materinya dulu. Materi semester ini saya fokus pada tema bertanya tentang arsitektur. Jadi justru saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk mempertanyakan hal-hal mendasar dalam arsitektur, tapi tetap dalam koridor, karena mata kuliahnya filsafat, dalam koridor filsafati, yaitu apa itu filsafati, ontologi, epistemologi, etika, dan estetik di dalam arsitektur. Itu juga terkait dengan pertanyaan awal tadi saya, beberapa mahasiswa yang berada di luar semester 7. Karena bertanya tentang arsitektur ini akan erat dan akan kontekstual dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang dan akan menempuh mata kuliah pratugas akhir. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa mengikutinya, bisa. Nanti ada beberapa penyesuaian terkait dengan tugasnya. Tugasnya memang tidak spesifik berkaitan langsung dengan pratugas akhir, tapi supporting atau apa ya, menambah dalam pembahasan pratugas akhir. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang di luar semester 7, semester 5, ya, bisa kalian sesuaikan dengan, kalau punya angan-angan untuk judul tugas akhir bisa dikaitkan, atau punya pemikiran tentang studionya sekarang di studio 5 juga silakan. Jadi bertanya tentang arsitektur ini akan mengajak kalian untuk menyusun konstruksi pertanyaan. Ini yang agak mungkin agak mengajak kalian berpikir lebih dalam. Bertanya itu apakah sekedar ingin tahu atau mencoba menggali yang lebih dalam. Itu ditulis pertanyaan filosofis yang radikal. Radikal bukan berarti kemudian apa ya, menghancurkan
Radikal itu kan dari kata dasar radix, itu yang mengakar, yang mendasar. Yang radikal, sistematis, rasional, dan koheren mengenai struktur. Kemudian mengolah pertanyaan tersebut melalui berbagai kerangka berpikir filosofis. Nanti contoh-contoh kasus atau contoh-contoh filsuf itu akan membantu kalian untuk menyusun kerangka pemikiran, lalu mencoba merumuskan jawaban reflektif. Jadi di mata kuliah filsafat ini nanti sampai di akhir perkuliahan kalian akan membuat pertanyaan, menyusun pertanyaan tentang aspektur, lalu membuat jawaban atas pertanyaan tersebut. Logika berpikir atau sistematika berpikir itu sama persis dengan apa yang kalian lakukan, terutama di tugas 1. Kalian membuat pertanyaan desain, lalu mencoba menyelesaikan. Jadi itu kenapa apa yang tadi di awal, beberapa mahasiswa yang ikut di semester 7 dan di luar semester 7. Tapi yang perlu menjadi catatan, mata kuliah ini bukan kumpulan doktrin. Jadi saya tidak mengajarkan atau saya tidak men-sharing pengalaman dan pengetahuan tentang doktrin filsafat, doktrin tokoh-tokoh filsafat, filosofi, melainkan sebuah metode dan sikap bertanya untuk mengasah kemampuan kalian berpikir kritis terhadap aspeknya. Itu tema besar tema utamanya. Oke. Tema ini muncul ketika saya menemukan buku ini. Suatu ketika di sekitar bulan Mei, ketika sudah selesai semua perkuliahan, sambil sambil koreksi, bermain media sosial, muncul di IG saya buku ini, Filosofi for Kids. Yang menarik bukan for kids-nya, tapi 40 pertanyaan fun, 40 fun question. Jadi justru ini yang memicu, kayaknya seru kalau mata kuliah filsafat aspektur ini di set sedemikian rupa untuk mahasiswa mampu bertanya. Bagaimana bertanya itu yang saya pelajari dari buku ini. Buku ini mungkin hanya sebagai pengantar, seperti di Dr. Nulis itu, pengantar filsafat untuk anak dan remaja yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehari-hari. Jadi pertanyaan-pertanyaan simple dan kadang remeh gitu, tapi memicu untuk berpikir lebih dalam. Dasarnya apa? Dasar dari pertanyaan itu adalah rasa heran atau rasa ingin. Jadi mengajak kalian untuk kembali ke masa kecil kalian ketika semua itu ditanyakan apa itu apa ini, bagaimana itu, kok bisa. Jadi mengembalikan memori di masa kecil untuk memicu rasa heran, rasa ingin tahu. Jadi bukan sekedar hafalan teoritis atau bukan sekedar hafalan filsafat. Mata kuliah saya tidak selalu tidak menyarankan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan dilakukan. Buku ini nanti di Google Drive juga kalian bisa akses. Itu mungkin lebih tepat sebagai buku latihan berpikir filosofis. Fokusnya adalah critical inquiry, reasoning, dialogue, dan intellectual curiosity. Sehingga kata dialog ini yang penting nanti di perjalanan mata kuliah filsafat aspektur. Saya perlu tatap muka dengan kalian, saya perlu ngobrol banyak, karena dengan ngobrol banyak, dengan dialektika, kita bisa membangun secara bersama-sama. Jadi bukan hanya saya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tapi kita sama-sama belajar bertanya, kemudian belajar berargumen untuk membangun rasa penasaran secara intelektual. Itu latar belakang temanya. Jadi proses penyusunan pertanyaan itu yang
yang seru untuk kita kita telah lebih lanjut. Ada rasa ingin tahu, kemudian muncul pertanyaan. Pertanyaan itu akan terpisah. Apakah pertanyaannya sifatnya simbol? Kita kalau bicara arsitektur ya, apakah sifatnya tanda saja, pertanyaan-pertanyaan simbolik, atau pertanyaan-pertanyaan filosofikal, pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam dan mendasar. Lalu kita coba susun argumen sehingga kita dapat perspektif filsafatinya, dan kemudian membantu kita untuk menyusun jawaban. Filsafat arsitektur berangkat dari premis bahwa filsafat tidak pertama-tama merupakan kumpulan pemikiran filsuf yang harus dihafal, melainkan kita belajar dari filsuf itu untuk mempertanyakan secara radikal, secara mendasar, sistematis, rasional, dan reflektif. Jadi pemikiran filsuf bukan untuk dihafal. Pemikiran filsuf atau orang-orang arsitek nanti juga tidak untuk dihafal, tapi kita telah lebih lanjut bagaimana proses berpikir. Jadi produk utama dari mata kuliah filsafat arsitektur bukan pada jawaban. Ya kalian nanti di akhir pasti akan memunculkan jawaban, tapi yang saya coba pahami justru pada kualitas pertanyaan dan perkembangan kalian dalam berargumen. Di mata kuliah filsafat arsitektur akan saya ampu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir secara penuh. Khusus mata kuliah filsafat memang saya selalu pegang dari awal sampai terakhir. Nanti Bu Messi akan membantu untuk merekap tugas. Kemarin sudah Bu Siva membantu untuk e-learning dan segala macam. Jadi Bu Siva akan membantu di hal-hal administrasi dan teknis. Oke. Kemarin saya share buku Sapiens ini. Mungkin Anda yang mau sharing bisa lewat chat box atau mau silakan kalau sanggup atau bisa untuk berbicara. Apa sih buku Sapiens ini? Tentang apa buku Sapiens ini? Ada yang mau menjawab? Silakan ketik di kolom chat. Kesulitan atau tidak nyaman untuk berbicara. Buku Sapiens ini menurut kalian buku yang seperti apa? Silakan sambil saya tunggu. Susahnya silakan Alora. Oke. Baik Pak, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan sama saya Alora Syafa, saya dari kampus Indralaya. Dan di sini saya cukup merangkum dan juga tertarik dengan buku Homo Sapiens yang dibuat atau dipublish oleh Yuval Noah Harari yang merupakan filsafat juga di S3 Oxford. Nah, di sini saya menemukan banyaknya kejanggalan dan juga curiosity saya mengenai jenis-jenis manusia di muka bumi ini, tepatnya pada jutaan tahun yang lalu atau 1 billion tahun yang lalu begitu. Nah, di sini saya juga sempat merangkum sebuah esai sebenarnya, tapi yang saya temukan beberapa jawaban di buku ini ialah bagaimana manusia itu bisa membuat sebuah populasi sendiri. Nah, di situ saya mengerti bahwa ternyata di kejadian ratusan tahun yang lalu dan juga kejadian tahun sekarang itu jawabannya adalah bagaimana cara kita menekutkan sebuah konsisten dalam membangun sebuah kepercayaan. Nah, baik itu kepercayaan yang honesty atau kepercayaan yang menurut sebagian orang hanya mitos atau the liarness of kepercayaan itu sendiri. Nah, di situ saya juga menilai bahwa banyaknya jenis-jenis dari manusia ini ada Homo sapiens
yang paling highlight di sini. Hmm. Tapi ada juga Homo neanderthals yang lebih besar dan juga lebih Hmm. kuat. Itu mostly dia tinggal di Hmm. Eropa, tapi hanya bertahan sekitar 200-an tahun gitu. Hmm. Dan juga ada Homo erectus dan juga ada Homo floresiensis. Flores ini dari Indonesia. Hmm. Nah, di sini yang paling cukup di highlight adalah Homo neanderthals dan juga Homo sapiens. Hmm. Mengapa? Karena di Homo neanderthals ini sebuah arkeolog itu menemukan kalau otak dari jenis Homo neanderthals ini lebih besar daripada otaknya Homo sapiens. Hmm. Namun perkembangan yang dilakukan oleh Homo sapiens ini justru lebih mutasinya lebih besar dibandingkan dengan Homo neanderthals. Nah, di situ saya masih bingung, Pak. Kira-kira itu berjalannya atau revolusinya sebuah Homo sapiens yang bisa tiba-tiba berpikir secara logis dan berpikir bahwasanya pada zaman mereka itu mereka bisa menaklukkan rantai makanan yang sebelumnya mereka memakan dari sisa-sisa bangkai makanan hewan biasa, namun setelah itu mereka bisa merubah atau membuat suara-suara untuk bertahan hidup seperti itu di zaman mereka tersebut. Nah, inilah sebuah kebohongan yang menurut saya sangat interesting ya, karena dari kebohongan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu mitos atau kepercayaan tertentu itu seringkali membawa kita ke keberuntungan gitu untuk pertahanan diri seperti itu. Mungkin kunci dari saya adalah kejujuran, kepercayaan, suatu kepercayaan itu yang konsisten bisa membuat beberapa pihak orang atau pihak populasi itu eh, apa ya bertahan gitu sampai sekarang. Hmm. Mungkin gitu aja sih Pak pandangan saya mengenai buku ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kalau cukup meng-highlight buku Homo sapiens ini. Ketika pertama kali saya baca buku ini juga hal yang baru saya sadari bahwa eh, spesies manusia pada masa lampau itu tidak sendirian. Ada spesies-spesies lain selain Homo sapiens seperti tadi disebutkan Neanderthal, kemudian ada Florensis, kemudian Homo erectus atau manusia yang tegak. Itu kan juga sedikit membongkar teori evolusinya Darwin. Itu yang itu yang menarik. Kemudian hal yang kemudian lebih menarik lagi buat saya adalah kenapa sih Homo sapiens ini yang survive sampai detik ini? Kenapa bukan Neanderthal yang jauh lebih kuat, jauh lebih secara fisik mampu mengarungi perubahan iklim yang luar biasa terjadi ribuan tahun yang lalu? Kenapa bukan Homo florensis yang tubuhnya kecil karena memang mutasi di Flores itu memungkinkan atau membuat spesies itu uh, membuatnya jadi kecil, jadi adaptif. Bentuk adaptifnya itu ya diperlukan adalah bentuk-bentuk yang kecil. Ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kenapa Homo sapiens yang justru bertahan hidup itu yang perlu kita kita telaah lebih lanjut. Dan ternyata ada hal yang loncatan yang menarik adalah kemampuan kognitif yang tiba-tiba terjadi di otak manusia, terutama Homo sapiens. Itu yang membedakan dengan spesies-spesies lain. Nah, ini juga yang kemudian kenapa buku ini saya share kali, bahwa secara mendasar hal yang sangat mendasar atau aspek yang sangat mendasar dalam sebuah evolusi manusia itu kemampuan berpikir. Maka saya mengajak kalian untuk kembali ke hal itu, kembali ke hal yang mendasar tersebut, yaitu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mampu menggunakan kemampuan kognitif kita. Itu yang kenapa saya mengajak kalian untuk membaca buku ini, itu untuk sedikit membuka
Nah, saya tidak berani mengatakan kotak Pandora, tapi sedikit membuka pemahaman bahwa kemampuan berpikirlah yang membuat kita survive. Kemampuan berpikirlah yang membuat kita bisa mengarungi perubahan-perubahan zaman. Kenapa ini juga menjadi hal yang perlu saya highlight, dan kemampuan bertanya menjadi highlight utama dari tema mata kuliah filsafat arsitektur, karena pertarungan kalian bukan hanya sekedar pertarungan perubahan iklim. Memang global warming itu menjadi catatan penting, tapi di sisi lain ada juga tentang energi. Perkembangan AI membuat energi ini dipertaruhkan gila-gila. AI membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi ada global warming, perubahan iklim dan climate change yang luar biasa. Kemudian terkait dengan energi, dan yang membedakan AI dan manusia adalah kemampuan berpikir dan emosional. Sampai detik ini AI hanya mampu secara berpikir saja, kemampuan kecepatan berpikir. Secara emosional belum, saya tidak mengatakan tidak, belum pada titik itu. Sehingga buat saya kemampuan berpikir, kemampuan mempertanyakan, kemampuan rasa ingin tahu itu penting sekali. Itu kenapa mata kuliah ini pada semester ini temanya adalah bertanya, mengajak kalian untuk berpikir lebih lanjut. Saya juga menggunakan AI. Saya cukup aktif. Saya jujur, saya cukup aktif menggunakan AI untuk memahami buku ini. Juga saya menggunakan AI. Seperti tadi saya katakan, evolusi berpikir itu menguras energi. AI juga menguras energi gila-gila. Jadi cloud, katakanlah itu sebagai, bisa dikatakan sebagai AI yang paling cerdas sampai detik ini, itu energi yang dibutuhkan untuk mengolah data itu besar sekali. Itu kenapa cloud itu bisa dikatakan sebagai AI yang paling mahal. Di sisi lain, yang perkembangan di Tiongkok, AI-nya murah-murah. Kok bisa? Jadi tarik-menarik antara energi yang diperlukan untuk berpikir cepat ala AI, mesin berpikir ini yang perlu kita telah lebih lanjut terkait dengan AI. Kemudian ada batas ambang 150 individu yang bisa di-manage. Dan tadi catatan dari Alora tadi terkait dengan mitos bersama. Ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian disepakati secara komunal terkait dengan negara, terkait dengan uang, terkait dengan kepercayaan. Sekedar catatan, Yuval Harari ada orang-orang Yahudi, kalau nggak salah di ateis juga. Jadi lengkaplah bakal kenapa dia mampu membuat kesimpulan seperti itu, karena kemampuan berpikirnya yang dia tonjolkan luar biasa. Di kekuatan imajinasi itu kenapa mata kuliah ini juga saya coba mengarah ke arah ini, kekuatan imajinasi dalam. Karena buat saya seorang arsitek itu akan berhasil kalau dia mampu berimajinasi secara mendalam, dengan rasa ingin tahu, dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Oleh yang lain, ini contoh kasusnya isu, kemudian terkait dengan hukum, kemudian tadi disampaikan bahwa Homo sapiens kemudian membuat sebuah sistem bahasa ini yang membedakan dengan Neanderthal, kaitannya dengan Homo florensis atau erectus. Kemampuan berbahasa, kemampuan membuat tanda yang kemudian mampu berkomunikasi dan mempunyai kesepakatan bersama. Inilah yang kemudian menjadi kunci bagaimana Homo sapiens ini mampu survive sampai detik ini. Di mata kuliah ini saya coba mengembalikan kesadaran bahwa kita harus survive sebagai seorang manusia
dengan caranya apa? Kembali dengan cara bertanya dengan rasa ingin tahu. Oke, saya memberi ada 2 contoh. Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang terbersit atau pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan? Silakan pakai chat. Pertanyaan apa yang bisa dimunculkan? Contoh Mahkamah Konstitusi yang di Jakarta, kemudian saya menyematkan bentuk acuannya. Kalau kalian belajar studi presiden kan ada acuannya. Ini bangunan yang ada di Italia, berangkat dari kolom-kolom Yunani. Di Italia zaman Renaissance, zaman Renaissance, hasil dari interpretasi kuil-kuil yang ada di Yunani. Ini pakai kolom Ionik, ini kolom Yunani dengan bentuk seperti ini, dan selalu 1, 2, 3, 4, 9. Selalu kalau kalian perhatikan di semua bangunan peradilan itu selalu kolomnya ganjil. Kalau secara struktural ini kolom tengah ini mengganggu sekali untuk sirkulasi. Tapi itulah apa pertanyaan yang bisa dimunculkan dari sini? Contohnya, silakan diketik aja. Pendapat, pertanyaan apa yang bisa dimunculkan dalam bentuk ini? Kenapa negara tidak punya kemandirian arsitektural sehingga meminjam arsitektur lain? Itu. Kalau kalian cek semua bangunan yang menggunakan kolom-kolom Yunani itu selalu berkaitan dengan pemerintahan. Berkaitan dengan pemerintahan. Bahkan sampai istana negara, kalau kalian cek istana negara yang ada, bukan istana negara yang ada di Jakarta, bahkan yang di IKN, di ibu kota Nusantara, itu juga pakai kolom, berdasarkan kolom. Kalau kalian cek di Australia juga, kalau di Amerika pasti. Tapi kalau kalian iseng, kolom Yunani itu bangunan pemerintahan, pasti keluar semua. Pertanyaan itu bisa muncul. Oke. Apa kesan yang dibawa? Oke, terkait dengan kekuasaan, ini juga. Kalau kita lihat esensi dari sebuah hukum itu kan adil seluruh lapisan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, mengapa sih bangunan ini selalu mengintimidasi satu tadi ukurannya, proporsinya? Terhadap ini ada manusia di sini selalu pakai proporsi monumental. Apa relasinya antara keadilan untuk seluruh masyarakat, seluruh anggota masyarakat, dengan monumental? Itu kan tidak, relasinya tidak, menjadi paradoks gitu. Ini yang disampaikan paling kedua. Apa kemewahan kekuasaan atau lain-lain? Apalagi sekarang makin jelas bahwa hukum, banyak mengatakan hukum hanya tajam untuk golongan-golongan tertentu, untuk golongan lain sangat tumpul. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita olah untuk mempertanyakan sebuah simbol struktural. Apakah Yunani benar-benar merambah identitas seluruh dunia ini? Bahkan kemudian pertanyaan sangat mudah. Kenapa sih kita harus patuh terhadap trilogi Vitruvius? Kalau kalian ingat di semester 1, kenapa harus Vitruvius yang digunakan? Kenapa bukan, katakanlah, bukan Mangunwijaya? Ini ada tambahan lagi. Apakah kemegahan sebuah bangunan
hukum yang fundamental mampu menjamin moralitas. Ya, saya bersyukur pertanyaan pertama minimal 3 pertanyaan yang dimunculkan di chat box ini adalah pertanyaan-pertanyaan, bukan lagi pertanyaan-pertanyaan simbolik, bukan lagi pertanyaan-pertanyaan tentang tanda, tapi sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan filosofis. Terima kasih sekali, saya punya harapan besar di mata kuliah filsafat arsitektur semester ini. Kalian sudah mulai menganggap pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Bukan hanya sekedar apa sih ionik, apa simbol dari ionik tersebut. Itu pertanyaan-pertanyaan semiotika. Semiotika adalah ilmu tentang membaca tanda. Tapi justru dari 3 contoh pertanyaan ini, kalau sampaikan, ini sudah pertanyaan filosofis. Contoh pertanyaan yang disampaikan Alora ini tentang etika, etik hubungan antara manusia. Kemudian pertanyaan Sabi juga terkait dengan kekuasaan, ini terkait juga dengan etika. Kemudian kalau Arya, ini pertanyaan tentang ontologi kaitannya dengan wujud dan identitas. Ya, terima kasih. Saya jadi cukup semangat dengan munculnya 3 pertanyaan contoh pertanyaan ini. Kalian sudah mulai masuk ke ranah bukan hanya sekedar mempertanyakan tandanya, simbolnya atau bentuknya, tapi sudah pertanyaan yang cukup. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Contoh kasus kedua. Ini bangunan obelik. Jadi ada sebuah menara tinggi yang paling kiri ini di zaman Yunani, Mesir, bahkan sebelum Yunani, Mesir kuno, ada bangunan tinggi. Kemudian di tengah, kalian tahu ini di Washington DC, dan yang masa sekarang adalah Burj Khalifa. Kembali pertanyaannya, pertanyaan apa yang bisa dimunculkan dari 3 contoh ini? Silakan dicek. Ada kesamaan ide dari rentang waktu yang cukup panjang dari Mesir kuno sampai ke Burj Khalifa di masa sekarang. Bahkan nanti katanya Burj Khalifa juga ada yang mengalahkan. Ya, ada pertanyaan apa yang bisa dimunculkan? Ini kan gambar struktural banget. Apa? Tidak perlu takut salah. Mengenai apa yang terlintas di kepala. Mau masukkan ke ChatGPT, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin kan kalau saya lihat, ini kan sebenarnya dari fungsi 3 ini walaupun dari berbagai zaman kan agar mudah terlihat, Pak. Yang satu untuk pengarah jalan, yang kedua untuk penanda jalan, dan yang ketiga itu agar yang punyanya bisa pamer. Berarti dari situ apakah sebenarnya fungsi memengaruhi tujuan atau tujuan itu nanti yang akan memengaruhi fungsi di setiap zaman, Pak? Orientasi. Terkait dengan orientasi, saya tidak akan menjawab langsung karena seperti tema pertanyaan dirimu itulah yang akan menjadi kita coba lihat apakah bentuk tinggi ini itu menjadi simbol dari sebuah ego manusia yang berkaitan dengan sini. Tapi kenapa bentuk ini? Ada yang mengatakan, oh ini terkait dengan keinginan manusia mengalahkan sang penciptanya. Ingat mitos Menara Babel yang terjadi hampir sama logika begitu. Tapi kemudian yang lebih mendasar lagi, kenapa sih manusia itu selalu ingin menjulang tinggi? Bahkan sekarang kan
berlomba-lomba untuk menaklukkan bulan dan Mars. Kalau kalian cek di internet, bahkan bulan itu sudah ada couplingnya. Jadi spot-spot di bulan itu sudah ada siapa penguasanya dan ada batas-batas kekuasaan. Seperti halnya batas negara. Di Mars juga seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan, kita bisa eksplor lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi. Apakah ini juga bentuk dari ego manusia? Seperti buku di Yuval Noah Harari, kesepakatan bahwa bentuk vertikalitas adalah menunjukkan kemampuan ego manusia, kekuasaan manusia, itu seperti apa? Jadi kita akan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan selalu muncul di mata kuliah ini. Oke. Kalau kita kembali ke buku ini, Homo sapiens bisa menguasai bumi justru karena kemampuan manusia untuk menciptakan lalu mempercayai mitos. Ini serunya. Ada kesepakatan bersama tadi, yang contoh terakhir, apakah itu sekedar mitos bahwa semakin tinggi adalah semakin berkuasa? Atau ada alasan-alasan ekonomis, ketika berkuasa maka ada orang yang akan mendekat untuk bergabung menjadi sebuah komunitas paling berkuasa di dunia. Jika spesies kita bertahan hidup dan membangun peradaban, termasuk arsitektur selalu dikatakan sebagai tanda perubahan zaman atau tanda zaman. Jadi lihat arsitekturnya, kita bisa lihat peradaban apa yang terjadi pada masa itu, karena kita berpegang pada mitos. Lalu mengapa kelas filsafat menuntut kita bergeser dari mitos menuju logos, dari hal-hal yang sekedar kesepakatan menjadi sebuah hal yang rasional. Jadi mata kuliah filsafat mengajak kita untuk berpikir rasional, akal budi. Saya tetap akan berhati-hati sekali supaya tidak kepleset di perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan antara kemampuan rasional dan spiritual. Seperti di bukunya Yuval Harari kan terkait dengan agama, terkait dengan Tuhan, itu sangat kental sekali. Tapi dia fokus pada kemampuan akal budi rasional. Diskusi pagi ini dan selanjutnya akan terjadi akan mengajak kita pada sebuah pemahaman bahwa tatanan arsitektur selama ini kita anggap wajar, hierarki rumah, hierarki sosial, dan segala macam tata perumahan, zonasi, sebenarnya didirikan di atas mitos-mitos sosial. Untuk melihat kenyataan di balik mitos tersebut, kita membutuhkan logos. Kita membutuhkan akal budi, rasionalitas, pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan senjata utama logos adalah kemampuan bertanya. Itu kenapa di mata kuliah ini kita akan banyak bertanya. Jangan ragu untuk bertanya. Dan jangan juga berekspektasi saya akan menjawab semua pertanyaan. Karena sifat semua pertanyaan yang muncul di kelas-kelas filsafat di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah sifatnya reflektif. Pertanyaan dimunculkan bukan untuk mencari tahu, tapi untuk kembali ke diri kita, direfleksikan. Sampai pada pertanyaan, ngapain sih saya ada di sini? Pertanyaannya iseng, nanti di bagian mana? Kenapa sih kalian memilih mata kuliah filsafat? Kenapa harus filsafat? Seperti itu. Saya akan tuliskan di chat room. Silakan kalian akses ini dan isi itu supaya saya tahu latar belakang kalian. Ini sebenarnya kebiasaan saya untuk mata kuliah filsafat. Di pertemuan pertama saya akan punya kesempatan untuk berdialog panjang lebar, tapi karena keterbatasan waktu dan
kondisi jadwal yang cukup menyiksa, terpaksa saya bikin kuesioner. Di kuesioner ini akan coba saya rangkum dan pahami bagaimana profil kelas ini. Dari contoh pertanyaan tadi yang muncul, ada 4 pertanyaan, minimal saya punya gambaran bahwa kelas ini punya kemampuan atau punya rasa penasaran yang cukup tinggi. Itu modal buat saya. Jadi silakan isi ini, tidak ada kalau bisa ini pertanyaan mendasar, bukan pertanyaan untuk harus berpikir cukup keras, karena benar-benar melihat kalian itu seperti apa sih. Silakan diisi, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Lalu untuk minggu kedua, Izin Pak, siap. itu linknya nggak bisa dibuka ya Pak? Oke, saya cek lagi. Izin juga Pak, kalau dari Faras linknya bisa kok Pak dibuka. Oke. Itu saya. Kita pakai jadi ada bit.ly. Ini mungkin karena HTTP-nya saya nggak Baik Pak, yang kedua udah bisa kok Pak. Terima kasih sip. Pak. Sip. Nah, sama-sama. Dua-duanya bisa. HTTP-nya belum saya cantum, jadi tidak. Oke, sambil ngisi, untuk minggu depan, karena kita di mata kuliah filsafat, mau nggak mau ya, apa sih itu filsafat, kemudian bagaimana itu filsafat, itu ada di buku ilmu filsafat. Karena perlu disclaimer sedikit, saya tidak pernah ikut kursus filsafat, mata kuliah filsafat secara khusus. Hanya kebetulan di penelitian doktoral saya mengambil tentang filsafat arsitektur. Jadi bukan filsafat murni, tapi filsafat arsitektur. Kemudian untuk dasar apa itu filsafat dan segala macam, silakan akses buku ini, ada di Google Drive sudah, silakan kalian buka. Kemudian saya juga sudah bikin videonya, ini tahun lalu, pengantar filsafat sebuah perjalanan untuk bertanya, terutama khusus untuk arsitektur. Silakan buka link ini. Lalu karena jujur saya ingin tatap muka dengan kalian, artinya tatap muka real, bukan berdialog. Saya tidak ya mungkin agak kesulitan tentang jadwal, tapi saya punya alternatif ini. Saya membaginya menjadi dua sesi. Minggu depan kalau bisa untuk kampus Palembang di hari Senin jam 1 siang sampai jam 3 maksimal, bisa lebih cepat. Siapapun yang bisa ikut sesi dialektika di kampus Palembang silakan ikut, karena secara administrasi absensi tetap sesuai dengan jadwal di ini, kampus Palembang dan kampus Indralaya disesuaikan. Untuk di kampus Palembang Senin, kemudian untuk kampus Indralaya di Selasa jam 11 sampai jam 1 setelah saya kuliah pengantar. Silakan kita ngobrol, kita dialog, kita eksplor bersama di kampus, baik kampus Palembang maupun kampus Indralaya sesuai dengan itu. Pak, kalau saya kampus Indralaya, tapi saya mau ikut di kampus Palembang Senin siang, silakan. Jadi sesi dialek ini tidak membagi secara rigid untuk presensi kehadiran, tapi secara kemudahan kalian berinteraksi. Lalu untuk klasikal tetap
seperti hari ini jam 8 saya mulai agak pagi karena di sekitar jam 9.30 itu saya ada kegiatan sampai sekitar jam sebelum 12, sekitar jam 12 gitu. Jadi sesi klasikal nanti saya akan beritahu kapan harus klasikal, kapan harus sesi dialog. Untuk minggu depan sepertinya kita coba sesi dialektika. Materi klassikalnya sudah ada di YouTube dan ada di buku e-book itu. Jadi kalian belajar sendiri secara mandiri. Tapi saya coba dialog, kita coba ngobrol berdasarkan apa yang kalian kumpulkan dari kuesioner. Supaya sekaligus saya tunjukkan kenapa harus seperti itu, karena ini jadwal kuliah saya mengerikan. Stop share. Jadwal kuliah saya cukup bombastis. Senin ada pratugas akhir, beberapa hari kalian ikut pratugas akhir, dan di Senin depan online masih. Jadi setelah selesai pratugas akhir jam 1 siang kita akan ketemu dialog. Selasa ini jam 8 sampai jam 11. Ya paling saya seperti biasa, saya selesai jam 11 gitu. Ini jam 11 kita bisa dialog, ngobrol sampai jam 1 Rabu seperti ini. Siang ini nggak mungkin karena paginya ada pratugas akhir, dan Jumat seperti ini. Izinkan saya bernafas di waktu Kamis, karena di semester ini semua mata kuliah pilihan saya full book 50-50 per kampus. Jadi arsitektur mancanegara 50, arsitektur filsafat arsitektur 50, sudah 100. Pengantar arsitektur itu 100 total kampus lain Palembang 104. Untuk berapa itu? 200. Pratugas akhir sekitar 70-an, 275-an. Saya mengawal mahasiswa. Semoga energi saya masih itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Siap. Untuk kita kan bakal berdiskusi terus nih, Pak. Nah, apakah nanti akan ada pembatasan di logical fallacy atau malah nanti akan ada materi khusus untuk itu, Pak? Kita pertemuan ya. Oh, saya lupa sesuatu. Saya harus share RPS di Google Drive sudah ada. Jadi ini minggu depan terkaitan dengan definisi sih. Kalian bisa belajar sendiri, kita coba dialog, kemudian mulai menyusun pertanyaan logis apa yang berkaitan dengan argumen, lalu kita belajar tentang ontologis, ada contoh-contoh kasus. Itu nanti kemungkinan, jadi gini, setiap pertemuan ada kekasan, kapan dialog, kapan ada materi kuliah. Mudahnya seperti itu. Nanti detailnya, saya jujur belum menyusun cukup detail kapan pertemuan dan segala macam, karena nafas saya putus kemarin, cukup melelahkan. Jadi nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Semoga setelah minggu depan saya bisa susun kapan ketemuan online, kapan dialog dan segala macam. Begitu. Oke, pertanyaannya sih gitu. Jawabannya seperti itu.
Gimana? Cukup? Coba Pak. Oh, saya paham benar pertanyaan ini muncul karena menghitung nafas juga. Kita sama-sama menghitung nafas, terutama untuk Pak tugas itu yang bebannya 70 ya. Ada lagi? Silakan. Oke, pertanyaan cukup? Oke, kalau cukup minggu depan Senin jam 1 kita ketemu untuk dialog. Dan minggu depan secara materi kalian bisa belajar sendiri. Nanti ada sedikit kuesioner atau Google Form berkaitan dengan apa yang kalian pelajari. Ada pertanyaan-pertanyaan pancingan, ya, apa itu ontologis, apa itu lebih ke definisinya, apa itu kronologis, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi, seperti macam etika dan estetik. Lalu nanti ada pertanyaan pancingan untuk ke arah arsitektural. Tapi itu tidak menjadi bahan untuk kita dialogkan. Dialog di hari Senin dan Selasa lebih kepada saya ingin menggali lebih lanjut atau saya ingin memahami cara berpikir kalian mengapa kalian memilih mata kuliah ini, apa ketertarikannya, apa targetnya dari kalian, bukan target dari dosen, dari kalian. Kenapa memilih ini, apa tujuan memilih ini, lebih ke arah situ. Itu juga yang sudah muncul di misalnya saya sudah bahas seperti itu. Dan berdialog lebih lanjut apa yang bekal apa, contoh di tahun-tahun lalu ada banyak mahasiswa memilih mata kuliah filsafat arsitektur karena menonton atau mengikuti banyak pemikiran-pemikiran dari Rocky Guru, ya, bukan hal yang salah, itu juga. Atau pada sebelumnya juga ada yang mengolah lebih lanjut pertanyaan personal mereka, jadi bukan hanya satu mahasiswa, tapi cukup banyak mahasiswa di 2 tahun yang lalu. Mengapa mereka harus lulus di kuliah jurusan master? Bukan hanya sekedar untuk berbakti pada orang tua, tapi mereka bertanya lebih mendalam lagi, kenapa harus memilih jurusan arsitektur, kenapa harus lulus dari sini, dan kaitannya kemudian dengan tugas saya, mengapa mereka harus mendesain. Pertanyaan mendasar yang buat saya justru menarik, dan itu tidak akan muncul kalau dilakukan secara online. Susah. Saya harus membaca ekspresi kalian, saya harus membaca emosi kalian ketika berbicara. Itu kenapa minggu depan sesinya adalah sesi dialektika, tapi sesi materi tetap ada. Saya akan kirimkan Google Form untuk merangkum minimal panduan untuk kalian membaca. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan lanjutan? Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Benar. Sebelumnya tag e-learning, tag kehadiran sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian mungkin itu. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau dikaitkan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut, bisa manfaatkan WA group. Tapi kalau merasa lebih personal, silakan sampaikan di Japri atau apa. Oke, thank you. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, saya rasa cukup. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa di minggu depan dari Senin untuk kampus Palembang, Selasa untuk kampus Indramayu. Thank you. Terima kasih Pak Jo.
Sama-sama. Sehat-sehat. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Yoi. Pak.